Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga sehat Kota Probolinggo. Kembali bersama kami di Pojok PKRS Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Perkenalkan, saya Deva Eka Melati Andriani, bisa dipanggil Deva, mahasiswa promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang yang akan menjadi host untuk kegiatan Pojok PKRS pada siang hari ini. Kami mengajak seluruh sobat PKRS untuk menyimak dengan baik dan aktif bertanya melalui kolom komentar. Nah, pasti warga Kota Probolinggo bertanya-tanya apakah penderita diabetes itu bisa berpuasa dengan lancar atau gimana. Nah, kami mendatangkan dua narasumber yang ahli pada materi tersebut, yaitu Dr. Erika, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh, dan Kak Galuh, ahli gizi Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Terima kasih dokter dan Kak Galuh atas kesempatan meluangkan waktunya dan berbagi ilmu bersama teman-teman semuanya di Pojok PKRS. Selanjutnya dokter, langsung saja pertanyaan umum untuk diabetes mellitus itu seperti apa ya dok? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyapa sobat sehat dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Erika. Saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit M. Saleh. Mengucapkan juga ya selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar, diberi kekuatan dan kesehatan. Tidak terkecuali buat para penderita diabetes. Nanti harapan kami ya Mbak Deva ya sama Mbak Galuh, siang hari ini bisa membuka wawasan dari sobat sehat sehingga puasanya bisa lebih lancar, terutama bagi para penderita diabetes. Amin. Amin. Tadi pertanyaan pertama apa Mbak Deva? Secara umum diabetes itu seperti apa ya dok? Apa dulu ya diabetes itu ya? Diabetes mellitus atau kalau orang awam itu terkenalnya dengan kencing manis gitu ya. Kenapa kok istilahnya kencing manis? Karena memang penemuannya itu pertama itu dari kencingnya pasien itu nggak sengaja nih ya Mbak, nggak sengaja itu tergeletak gitu ya, di mana di lantai, kemudian loh kok dirubung semut itu loh, ada apa ini, kemudian diperiksa ternyata mengandung, ternyata diincipi, kok kencingnya manis. Itu manis, asal mula ya. Makanya penyakitnya namanya kencing manis, karena memang awal mula ditemukannya itu dari kencing penderita diabetes yang rasanya manis, karena dirubung semut tadi diincipi, ternyata memang manis. Baru itu diteliti, ternyata kencingnya mengandung gula. Jadi sebenarnya normalnya orang normal itu kencingnya itu tidak boleh ada gula di dalam kencing. Jadi kalau diperiksa kencing itu tidak boleh ada glukosa, gula ya. Orang awam nyebutnya gula, tapi kita samakan persepsi ya. Saya nanti nyebutnya glukosa ya. Jadi glukosanya ada di dalam kencing yang seharusnya tidak ada gitu. Loh kenapa kok glukosanya tinggi sehingga ada di dalam kencing? Ya karena pokok mulanya adalah insulin, itu yang bagian untuk memasukkan glukosa itu tidak ada. Jadi kadar glukosa darah dalam darah itu jadi tinggi. Nah mungkin boleh ya saya ini ya, biar sobat sehat kan ini nggak semua orang kesehatan ya, jadi banyak ibu-ibu atau ini yang orang awam, mungkin dengan ilustrasi agak bisa lebih membantu ya, jadi biar bayangannya sama ya. Nanti saya hubungkan sama puasa ya. Kelihatan ini Mas nanti ya, saya ya. Jadi kita mulai dari makan ya. Jadi kalau pasien itu makan, ini ya, ini makanan ya, saya umpamakan. Ini roti gambarnya atau apa ya? Kue dok. Kue ya wes, kue atau apa ya. Ini masuk ke mulut ya, kemudian ke kerongkongan, ini lambung. Kemudian dari lambung kemudian masuk ke usus. Dari usus ini nanti akan diserap
Ini tadi makanan entah itu apa aja, kue, kemudian nasi padang atau apapun makanan itu nanti diserap, penyerapannya itu nanti dalam bentuk glukosa, ya itu tadi yang mungkin dikenal sebagai gula ya, tapi ini istilah medisnya kita sebut glukosa ya. Nah, glukosa ini dari usus akan masuk ke pembuluh darah. Saya gambar ini ya, bunderan gitu aja ya. Jadi glukosa itu gini, bunder-bunder gini. Nah, kalau makannya banyak ya bunder-bundernya banyak ini ya. Habis roti, nasi padang, terus apa? Tahu berontak. Wah, ini banyak ini. Jadi dari usus tadi masuk ke pembuluh darah ini jadi glukosa. Nah, glukosa ini nanti ini sebagai sumber energi kita sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari kayak jalan, kemudian belajar, ke kantor dan sebagainya. Karena memang sumber energi utama tubuh kita itu ada 3. 1 karbohidrat tadi dalam bentuk glukosa ya. Ini tak singkat ini ya. KH atau karbohidrat wis. Karbohidrat itu tadi yaitu tadi glukosa ya, karbohidrat. Kemudian yang kedua ini dari lemak. Kemudian baru yang ketiga protein. Kelihatan ya yang di ya. Jadi kalau utamanya ini yang utama nomor 1. Jadi kalau ini tidak ada, baru tubuh itu cari sumber lain, lemak sama protein. Jadi kayak bensin ini ya. Jadi kalau misalnya motor ya, kalau misalnya ini mobilnya bagus ya, pertama nggak ada uang ya sudah premium, baru kemudian Pertalite ini ya. Jadi ini nomor 1 adalah karbohidrat dulu yang diolah jadi glukosa. Nah, glukosa ini kalau sudah ada di dalam darah, dia untuk dapat jadi sumber energi itu harus masuk ke dalam sel. Ini kan pembuluh darah ya. Selnya itu di dalam sini. Jadi kompartemen tubuh itu ada intraseluler, ada ekstraseluler. Nah, ini dari darah harus masuk ke sini untuk diolah jadi energi itu tadi. Jadi tidak bisa tetap di pembuluh darah ini, tidak bisa, dia harus masuk ke dalam sel untuk jadi energi tadi untuk bahan bakar kita aktivitas. Nah, mungkin ini sampai sini bingung dah. Enggak ya? Sepertinya sudah paham, Dokter. Oke. Lah, tapi ini untuk pindah dari pembuluh darah ke dalam sel untuk diolah tadi, pabriknya energi kan di dalam sel ya. Nggak bisa ini masuk sendiri. Dia perlu bantuan namanya insulin. Nah, insulin ini siapa yang memproduksi? Yang memproduksi itu pankreas. Jadi pankreas itu ini, kalau misalnya ini ya, ini tubuh kita ya, bagian kiri itu, yang kiri atas itu lambung. Pankreas itu ada di belakangnya lambung. Jadi tugas pankreas ini mengeluarkan hormon namanya insulin. Nah, insulin ini yang tugasnya, jadi kalau insulin datang, dia akan masukkan glukosa ini ke dalam sel sehingga tubuh jadi bisa ada energinya. Nah, jadi kalau gini, jadi kalau makanan datang di usus ini, dia itu antar sel itu komunikasi. Jadi kalau ada makanan, ada roti, ada nasi padang ini, siap, keluarkan, langsung insulin itu langsung keluar sehingga ini pindah ke dalam sel. Mana ya? Jadi, nah pada diabetes mellitus yang tidak ada itu ininya. Ya, produksinya berkurang atau insulin ada tapi tidak bisa kerja. Jadi karena sebenarnya insulin ini untuk masukkan sel kayak kunci. Ini kan kunci ya. Insulin itu kayak gini, panah gini ya. Ini harus ada anak kuncinya. Kadang insulinnya banyak ini, tapi kalau nggak ada anak kuncinya, dia tidak akan, atau reseptornya. Jadi ini reseptor atau anak kunci. Kalau ininya tidak ada, walaupun insulinnya ada, ini tidak bisa masukkan ke sel. Jadi kenapa pada diabetes itu gangguannya adalah produksi insulinnya yang turun atau malah tidak ada, atau insulinnya ada tapi dia tidak ada ini, tidak bisa kerja karena tidak ada ininya, namanya resisten, istilahnya resistensi insulin. Nah, ini pembukaan dulu. Jadi pada diabetes, nah ini apa yang salah? Yang salah itu ininya, insulin ya produksi. Jadi kalau ada makanan
pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin atau memproduksi tapi kurang atau tidak bisa kerja insulinnya. Jadi ada produksinya turun atau malah tidak ada. Yang kedua ada tapi tidak bisa kerja baik. Nah makanya karena insulinnya tidak ada, ininya bunder-bundernya tidak bisa masuk ke sini. Seharusnya kan bunder-bundernya harus pindah ke sini untuk diolah jadi energi. Itu gambarannya. Kira-kira ruwet tak Terima kasih, Mbak? dokter. Tidak Sudah ya, paham, jelas ya. ya. Ya Mbak. Nah, untuk jenis-jenisnya itu apa aja ya, Dok? Nah, Diabetes itu? ini berdasarkan gambar ini, jadi kita bisa kelihatan. Kalau jadi berdasarkan perhimpunan ini ya, ahli diabetes itu insulin apa namanya diabetes. Diabetes itu dibagi menjadi jenisnya ada 4 Kak. 1 diabetes tipe 1, diabetes tipe 1, 2 diabetes tipe 2, kemudian diabetes gestasional itu diabetes pada kehamilan. Yang keempat, diabetes tipe lain. Nah, ini apa yang membedakannya? Kalau diabetes tipe 1 itu pankreasnya ini rusak. Jadi sama sekali insulinnya tidak ada. Ini benar-benar tidak ada. Jadi orang diabetes tipe 1 itu tidak DM tipe 1 ini sama sekali tidak ada insulin. Jadi untuk metabolismenya dia harus tergantung insulin dari luar. Makanya kalau diabetesnya tipe 1 kita tidak bisa ngasih obat. Nah, karena insulinnya yang nggak ada. Makanya nama lain diabetes tipe 1 itu adalah IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Jadi tidak bisa kalau orangnya diabetesnya tipe 1 tidak boleh diberi obat, tapi cuma insulin. Yang kedua DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini pankreasnya masih ada sedikit atau ini jadi produksinya cuma turun, jadi sama sekali tidak ada. Yang nggak ada ini tadi DM tipe 1. Kalau turun atau resistensi insulin itu DM tipe 2. Kalau DM gestasional itu pada kehamilan. Kenapa kok orang hamil itu timbul diabetes? Karena kan ada plasenta. Kan itu plasenta itu yang istilahnya orang awam ya, plasenta itu ya, anak ari-ari ya, betul. Dokter. Jadi ari-ari itu menghasilkan hormon yang kerjanya berlawanan dengan insulin. Jadi insulinnya kerjanya tidak bisa bagus, makanya gula darahnya jadi tinggi. Itu diabetes gestasional. Yang lain-lain mungkin tidak tak bahas ya. Jadi mungkin secara ini yang sobat sehat perlu tahu ada 3. Jadi DM tipe 1 yang sama sekali tidak ada insulin, DM tipe 2 itu yang insulinnya ada tapi sedikit atau malah tidak bisa kerja ya, sehingga gulanya tetap ada dalam darah. Yang ketiga diabetes gestasional itu pada kehamilan. Oke. Nah, untuk gejalanya itu apa aja ya, Dok? Ya, gejalanya itu yang ada dibagi 2 Kak. Ada gejala khas dan gejala tidak khas. Kalau dari sini ini tadi ya, tak lanjutkan ya. Kalau ini bunder-bunder tadi ya, glukosanya tidak bisa masuk ke sel, itu nanti akhirnya dibuang ke ginjal. Nah, akhirnya orangnya banyak kencing. Nah, jadi gejalanya itu banyak kencing itu karena gula. Yang tadi kan saya ngomong ya, di kencing itu tidak boleh ada gula. Tapi kalau kadar glukosa itu dalam darah itu terlalu tinggi, akhirnya keluar, dibuang lewat ginjal. Nah, glukosa itu berat molekulnya agak besar ya, sehingga dia punya sifat menarik air. Jadi karena dalam kencing itu tadi ada glukosa yang berat molekulnya besar, jadi air itu ketarik, jadi orangnya banyak kencing. Itu gejala yang ini banyak kencing. Karena banyak kencing, akhirnya kan kekurangan cairan ya Kak, kan cairannya keluar, terus akhirnya orangnya dehidrasi. Nah, dehidrasi itu merangsang otak untuk menyuruh minum. Kamu kurang cairan buang, ayo minum. Nah, tapi orang itu salah persepsi, jadi Pak banyak kencing. Ya, kalau minum saya banyak kencing. Ini kebalik loh, kayak pertanyaan dulu mana telur sama ayam gitu ya. Iya. Nggak bisa Jadi dijawab. bukan dalam kasus diabetes ini bukan dia minumnya banyak kemudian banyak kencing, kebalik Kak. Jadi dia banyak kencing dulu karena glukosanya tadi kan masuk ke dalam ini ginjal. Iya. Jadinya dia itu narik air, gula darah yang ada di dalam kencing tadi, sehingga orangnya kencingnya banyak, dehidrasi, sehingga dia
banyak minum. Jadi untuk ciri khasnya adalah banyak minum tadi ya, banyak kencing. Itu namanya kalau istilah medisnya poliuri. Uri itu kencing, urin. Poli banyak, jadi poliuri. Kemudian haus tadi ya, karena banyak minum tadi. Haus itu istilah medisnya dipsi, dipsi. Kemudian polifagi, banyak makan. Tapi orangnya nggak gemuk-gemuk, banyak makan. Karena apa? Dia itu banyak makan. Kenapa kok harus banyak makan? Karena ingat enggak gambar ini? Karena untuk dapat jadi sumber energi kan dia harus masuk. Karena nggak ada masuk, ada Jadi sumber nggak ada energi. energi, ya. Jadi dikira tuh jadi istilahnya lapar secara seluler. Jadi kan makanan enggak ada ininya. Jadi tubuh itu mengasumsikan enggak ada ini makanan. Ayo kamu makan terus. Padahal gulanya sudah tinggi. Bukan dia enggak tapi enggak bisa masuk ke dalam sel. Jadinya gejala khasnya poliuri, polidipsi, fagi itu makan ya. Polifagi banyak makan tapi berat badannya turun. Itu gejala khasnya. Jadi poliuri, polidipsi, polifagi. Untuk gejala tidak khasnya banyak, sering gatel, terutama di daerah kemaluan kok gatel-gatel ya, ndak ada apa, ndak kok gatel. Ndak ada ini bintik-bintik atau apa, tapi orangnya merasa gatal. Nah, itu sering gatel, kemudian luka tidak sembuh-sembuh. Oh iya, saya sering temuin itu. Ya, jadi luka, iki padahal sudah diobati kok ndak sembuh-sembuh. Nah, itu ya luka susah sembuh, kemudian pandangan mata kabur. Kayak gitu. Terus kalau pada cowok mungkin impoten atau apa, ini nggak bisa berdiri itunya ya, itu banyak ini, atau gerenggeng yang sering ya, orang tuh kok gerenggeng ya, itu gejala-gejala yang tidak khas, bisa untuk penyakit, tapi itu kira-kira masuk seperti itu. Mana Mbak? Ya. Oh, seperti itu ya dokter, terima kasih. Untuk sekarang untuk Kak Galuh nih pertanyaannya. Nah, sebagai ahli gizi rumah sakit, bagaimana pandangan Kak Galuh tentang penderita DM yang ingin berpuasa? Oke, sebagai ahli gizi menurut pandangan saya diperbolehkan asal dengan gula darah yang cukup stabil dan fisik yang stabil. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau penderita diabetes ini mengalami hiperglikemi atau hipoglikemi secara berulang, atau disertai dengan penyakit penyerta lainnya, itu perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis terlebih dahulu agar istilahnya nanti waktu menjalankan puasa tetap aman tanpa mengganggu kesehatan pasien tersebut gitu. Terus apakah penderita DM perlu berkonsultasi juga dengan ahli gizi sebelum berpuasa ya, Kak? Sangat dianjurkan ya, apalagi dengan penderita diabetes yang belum pernah mendapatkan edukasi gizi sebelumnya. Jadi perlu kita pantau dengan prinsip 3J ya kalau diabetes itu, sesuai jadwal, sesuai jumlah atau takaran, dan sesuai jenis makanan yang diperbolehkan atau yang dihindari, tapi disesuaikan dengan kebutuhan kalori per individu. Nah, biasanya dengan perhitungan per keni, pada laki-laki itu 30 kg per berat badan. Nah, pada wanita itu 25 kg per berat badan, disertai dengan faktor aktivitas, terus kemudian usia penderita tersebut, jenis kelamin, kemudian berat dan tinggi badan. Nah, itu disesuaikan nanti sesuai jadwal pada saat berbuka sampai sahur. Itu disesuaikan dengan juga jumlah takarannya sama jenis makanan yang diperbolehkan dan yang dihindari gitu. Oke, terima kasih Kak. Sekarang dokter lagi. Bentar. Iya, Dok. Iya, Kak. Nah, tidak semua penderita DM kan dilarang berpuasa. Secara umum siapa aja penderita DM yang boleh berpuasa ya, Dok? Oke. Secara umum tadi sekilas sudah disebut ya sama Kak Gali. Jadi penderita diabetes itu boleh berpuasa, syaratnya adalah 1, gula darahnya harus stabil atau terkontrol.
Nah, kapan dikatakan stabil atau terkontrol? Jika gula darah puasanya itu antara 80 sampai 126. Kalau gula darah aja atau setelah makan itu di bawah 200 itu ya. Nah, mungkin untuk ini ya biar bisa ini ya. Puasa itu kan dari sahur sampai maghrib itu kira-kira mungkin sekitar 14 jam ya. Tergantung sih imsaknya ya, cuma ya katakanlah 14 jaman lah ya rata-rata ya. Jadi sebenarnya waktu makan sahur itu mungkin jam 8 jam 9 itu sudah habis loh Kak ini makanannya. Jadi loh iya kan nah ini secara aku saya gambar dulu ya biar ini ya apa yang terjadi pada tubuh kalau kita itu berpuasa. Jadi kan sumber tadi ada ini ya sumber karbohidrat tadi itu ada karbohidrat itu tadi didapat dari makanan sama ini kita punya cadangan Kak ya ini dari makanan yang kita makan sama ini ada cadangan di hati. Nah kenapa orang berpuasa itu ini saya tidak ngomong orang diabetes ya, saya ngomong orang normal dulu. Jadi apa yang terjadi pada orang yang berpuasa, jadi kan sumber karbohidrat itu atau glukosa dapat dari makanan, juga ada cadangannya itu ada di hati Kak. Makanya kalau kita berpuasa kan berarti sumber makanan tidak ada, berarti tubuh itu tadi kan saya katakan ya kenapa sahur itu makanannya kita ini paling jam 8 jam 9 sudah mulai habis Kak. Makanya mungkin kita merasa oh kok luwe ya kok lapar ya sudah ya jam 9. Tapi setelah itu kita kok kuat sampai ini. Nah, itu yang kerja itu adalah cadangan. Jadi cadangan makanan yang ada di hati itu dibongkar. Jadi ini pada orang normal ya, pada waktu kita puasa ketika sumber energi atau sumber makanan itu sudah habis, itu akan diganti oleh makanan yang ada dari cadangan hati. Nah, ini lewat apa? Oh ya. Jadi lewat apa namanya? Jadi kalau kita tidak nyaman atau pada waktu lapar, tubuh itu merespon ada hormon stres yang keluar. Nah, hormon stres ini yang membuat cadangan hati tadi, makanan, sumber makanan yang dari hati tadi akan dipecah sehingga glukosa masih tetap tinggi walaupun kita tidak ada asupan makanan dari luar. Pernah dengar enggak ya ada orang yang terdampar gitu ya di pulau terpencil gitu ya Kak? Tidak mati Kak, walaupun tidak ada makanan. Kenapa? Karena tubuh kita paling dia bertahan mungkin 5 harian lah, sampai cadangan makanan kita itu punya pabrik. Jadi walaupun kita berpuasa, kita akan kuat sampai maghrib kalau cadangan hati itu di ini. Nah, sekarang hubungannya sama orang diabetes ya. Nah, kalau orang diabetes saya tadi bilang kalau misalnya gula darahnya terkontrol itu masih aman untuk berpuasa. Jadi yang saya katakan tadi terkontrol tadi sekitar tadi ya kalau puasa dia dipertahankan sekitar 80 sampai 126. Kalau setelah makan itu antara ya pokoknya nggak sampai lebih dari 200-an nah, apalagi lebih dari 250. Kenapa? Kalau pada terkontrol cadangan hati, cadangan makanan kita yang ada di hati itu masih bisa mencukupi sampai sampai berbuka. Jadi masih ini. Tapi pada orang yang gula darahnya tidak terkontrol, dia akan gak cukup Kak. Jadi cadangan hatinya nggak mencukupi karena kadar gulanya tinggi. Akhirnya tubuh itu mencari sumber yang lain, lemak sama protein. Nah, ini bahaya kalau lemak dipecah itu akan terbentuk benda keton. Benda keton itu sifatnya asam. Jadi tubuh akan jadi keracunan. Istilah medisnya itu KAD, keto
keton asidosis diabetes. Jadi kalau gula darahnya tinggi itu resiko untuk terjadinya KAD itu besar. Karena itu tadi cadangan hati tidak mencukupi sampai berbuka puasa. Kak, Oke, terima kasih dokter. Iya, Saya sudah paham. Nah, ini untuk Kak Galuh lagi. Nah, untuk apakah konsumsi minuman manis saat berbuka itu bahaya ya, Dok? Ya, Kak. Bagaimana mencegah lonjakan gula darahnya itu? Kalau pada saat berbuka otomatis kita itu balas dendam ya biasanya ya. Nah, apalagi disertai dengan awal itu minum minuman manis. Nah, otomatis pasti mengalami kelonjakan gula darah secara signifikan gitu nih. Nah, untuk mencegahnya sebenarnya kita awali dulu dengan minum air putih terlebih dahulu. Bisa awalnya itu mengkonsumsi 1-2 butir kurma pada saat berbuka. Selang 15 menit kemudian baru boleh makanan berat. Nah, nanti setelahnya setelah makanan berat 2 jam setelahnya bisa nyemil. Bisa nyemil itu sekitar 10-20% dari total energi. Kemudian baru dilanjut pada saat sahur sekitar 40% dan cemilannya sekitar 10% mendekati imsak gitu biasanya. Untuk apa ada kesalahan pola makan yang paling sering dilakukan penderita DM itu apa aja ya, Kak? Nah, untuk pola makan sendiri biasanya kan tadi ya balas dendam ya, otomatis makannya melebihi takaran yang seharusnya. Nah, pada penderita kencing manis kan disesuaikan dengan jumlah takaran yang disesuaikan dengan yang seharusnya ya. Nah, pada saat berbuka itu justru balas dendam, makannya berlebihan dan otomatis apalagi diimbangi sama minuman manis. Nah, otomatis bisa mengalami kelonjakan gula darah. Terus kemudian pengolahannya biasanya digoreng atau mengkonsumsi makanan lemak secara berlebihan. Nah, padahal untuk makanan lemak jenuh itu biasanya meningkatkan resistensi insulin yang otomatis juga meningkatkan kenaikan gula darah. Nah, itu sebabnya harus kita perbaiki dengan prinsip 3C tadi, jadwal, jumlah, jenis pada penderita diabetes. Untuk selanjutnya dokter lagi pertanyaannya. Nah, untuk tips aman nih dok, bagaimana penderita diabetes itu biar puasanya itu lancar, tipsnya itu seperti apa dok? Oke. Mungkin sebelum saya jawab, mungkin satu tadi yang saya lupa ya. Tadi kan yang aman itu adalah orang dengan glukosa yang terkontrol ya, yang aman untuk berpuasa. Yang nggak aman, jadi yang tidak dianjurkan untuk berpuasa ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau glukosanya tidak terkontrol, gula darahnya lebih dari yang saya sebutkan tadi, 300, 400. Nah, ini harus berhati-hati. Karena apa? Karena pada itu tadi sudah saya sebutkan, kalau glukosanya darahnya itu tinggi, akhirnya cadangan makanan dari lemak tadi lebih cepat untuk terurai. Nah, kalau sampai lemaknya ini dipecah, karena tadi kalau gula darahnya tinggi, cadangan hati cepat habis ya, jadi tidak nututi. Akhirnya tubuh itu cari sumber energi yang berikutnya, yaitu lemak. Kalau lemak ini dipecah, itu tadi bahaya terbentuk keton itu tadi. Benda keton tadi itu yang bisa menyebabkan asidosis tadi, karena bersifat asam, jadinya kayak keracunan gula, istilahnya orang awam keracunan gula. Nah, ini yang makanya siapa yang tidak boleh kalau glukosanya terlalu tinggi atau tidak terkontrol atau tidak stabil gitu ya, nomor 1. Yang nomor 2, orang diabetes yang menggunakan insulin itu lebih dari 2 kali. Jadi kalau bapak atau ibu di rumah itu insulinnya sehari 4 kali gitu ya. Nah, ini
perlu konsultasi dengan dokter. Ini bisa puasa dengan aman enggak? Karena itu tadi bahaya resiko terjadinya hiperglikemi sehingga cadangan lemaknya dipecah tadi. Nah, biasanya yang insulin lebih dari 4 kali ini pada diabetes tipe 1, masih ingat ya? Diabetes tipe 1 tadi itu kan benar-benar produksi insulinnya 0. Jadi dia tergantung sama insulin dari luar. Makanya insulinnya biasanya orang diabetes tipe 1 itu 4 kali. Jadi basal bolus istilahnya. Jadi ada insulin untuk makan sama insulin malam. Nah, ini yang tidak boleh, yang bahaya. Terus diabetes apalagi, orang diabetes apalagi yang tidak boleh berpuasa? Hamil. Jadi diabetes, hamil, nah ini juga tidak dianjurkan berpuasa. Kenapa orang hamil dengan diabetes tidak dianjurkan puasa? Ini sakno bayi nih. Karena itu kan ada 2 nyawa ya. Karena apa namanya, bayi itu dia butuh kadar gula yang stabil ya dari ibunya. Kalau puasa dia kan ibunya puasa dia ngedrop. Akhirnya apa namanya, dia cenderung kekurangan makanan karena dia hanya makanan itu bergantung dari ibu, tidak ada dia menghasilkan sendiri, tidak bisa. Jadi kalau ibunya puasa kemudian ngedrop, dia enggak melok poso bayi ini, tidak bisa, bayi tidak boleh puasa. Jadi resiko nanti ada cacat janin dan sebagainya. Sebaliknya habis buka itu tadi katanya ya, waduh karena lapar ya, waduh kan orang dua ya, ini ngasih makan orang dua, akhirnya makannya banyak, tinggi akhirnya lonjakannya kan fluktuatif ya, sehingga kalau gula darahnya tinggi nanti bayinya jadi besar ini. Jadi kalau besar tidak bisa lewat lahir biasa, jadi biasanya sesar. Karena ini ciri ya, biasanya bayi yang lahir dari ibu yang diabetes besar-besar Kak, makanya harus sesar karena rusak nanti jalan lain, tidak cukup ininya panggulnya itu tadi. Jadi yang ketiga tadi, yang pertama tadi kan gula darahnya tidak terkontrol ya. Yang kedua dia apa tadi namanya, pakai insulin lebih dari 2 kali per hari, terutama orang diabetes tipe 1 itu. Jadi harus tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian hamil tadi. Yang keempat itu pasien yang mempunyai gangguan hati sama ginjal yang berat. Jadi kalau dia punya gangguan hati, kenapa? Ini ingat ya tadi ya, cadangan makanan di hati. Nah, kalau hatinya ada gangguan, tidak bisa menyediakan cadangan makanan, akhirnya kan yang dipecah juga lemak akhirnya. Ngono loh. Jadi kalau orangnya ada gangguan hati yang berat, tidak dianjurkan berpuasa. Kalau ginjal gimana? Ya, gangguan ginjal juga tidak dianjurkan untuk berpuasa karena ginjal itu kan dia tugasnya mengatur cairan dan elektrolit. Sedangkan kalau puasa kan tidak minum ini ya, jadi relatif dehidrasi lah istilahnya. Nah, kalau ginjal normal dia pinter, ya namanya ciptaan Gusti Allah ya, pinter dia. Jadi kalau asupan airnya itu ndak banyak, dia itu menyesuaikan kencingnya itu jadi pekat atau sedikit ya. Kita ingat-ingat aja lah, kalau puasa kita kan jarang kencing. Itu ginjal yang berperan karena hemat, dia ngerti hemat karena ndak ada kayak tanggal tua ya wis belanja di store ya, kayak gitu lah ginjal itu ginjal yang normal. Tapi kalau pada orang gangguan ginjal kemudian dia puasa, ndak bisa, dia ndak ngerti airnya kurang ya, akhirnya dia jumlahnya tetap sama, akhirnya orangnya jadi dehidrasi gitu ya. Itu makanya ndak boleh kalau orang dengan gangguan ginjal atau gangguan liver yang berat tidak dianjurkan untuk berpuasa. Yang ini berikutnya adalah orang tua. Nah, orang tua itu kadang tidak paham komplikasinya, jadi dia ngedrop atau tinggi, dia tidak tahu ini, jadi entah itu pekon atau apa. Jadi orang diabetes yang usia lanjut juga tidak dianjurkan untuk berpuasa. Yang terakhir, dulu pernah mengalami ketoasidosis. Jadi ada riwayat ketoasidosis itu yaitu tadi keracunan gula tadi ya, itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kira-kira gitu Kak ininya. Yeah. Untuk misal itu mitos atau fakta ya Dok, bahwa puasa itu bisa menyembuhkan diabetes. Itu mitos Kak. Jadi bukan menyembuhkan ya, mungkin istilahnya adalah mengontrol. Karena
dengan berpuasa itu ini kan serba teratur ya, makannya jadi ini sahur, buka gitu. Kalau kita ndak puasa, waduh ada ini nyomot gitu ya. Itu yang bikin mungkin jadi terkontrol, terkendali. Tapi diabetes ini adalah penyakit metabolik, tidak ada istilah sembuh ya. Jadi yang ada adalah istilah terkontrol atau tidak terkontrol, terregulasi atau tidak terregulasi gula darahnya. Jadi tidak ada istilahnya, oh saya sudah sembuh dari diabetes, tidak ada. Yang ada, oh gulanya ini karena mungkin ngatur pola makan, kemudian olahraga, minum obat, jadi gula darahnya terkontrol, bukan sembuh Kak ininya. Oke? Yeah. Nah, ini juga ada pertanyaan dari media sosial, Dokter. Saya bacakan terlebih dahulu. Untuk saya atau untuk gizi Mbak? Untuk dokter. Saya sendiri mau tanya dok, kan misal itu kan di nasi itu juga ada kandungan gulanya. Nah itu katanya itu nasi panas sama nasi dingin itu beda ya dok, atau gimana? Enggak. Jadi sebenarnya ya, kenapa ini setengah guyon ya ini jawabannya ya. Jadi apa namanya, kenapa enggak boleh makan nasi panas? Karena kalau nasi panas itu nikmat Mbak makannya, jadinya akhirnya embo-embo banyak ya, itu yang menggarai tidak apa namanya, tidak dianjurkan untuk makan nasi yang ini ya, yang panas. Jadi harapannya biar ini panas ditambah sambal gitu ya, wis jadi enak makannya. Akhirnya apa namanya, gula darahnya akan meningkat karena jumlah yang dimakan juga berlebihan. Mungkin Mbak Mita ini ya menambah ya. Menambahkan, menurut penelitian yang dibaca itu kalau pada nasi panas itu kadar indeks glikemiknya cenderung lebih tinggi. Jadi memang lebih aman dalam mengkonsumsi nasi itu dengan suhu yang dingin. Jadi istilahnya lebih kadar indeks glikemiknya cenderung lebih rendah gitu. Oh, jadi lebih bagus yang nasi dingin. Dingin, istilahnya nggak dingin beku ya. Suhu ruang lah istilahnya gitu. Iya kak. Mungkin ini Mbak diceritakan indeks glikemik dalam Indeks glikemik itu kadar glukosa dalam bahan makanan. Gitu kan, itu ada 3 kategori ya, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Kalau yang tinggi itu sekitar 70, kalau yang sedang itu sekitar 56 sampai 69, kalau yang paling rendah itu di bawah 55 gitu. Memang kalau untuk kayak contoh nasi putih ya dok, itu termasuk memang kadar indeks glikemiknya cenderung lebih tinggi. Jadi paling aman itu contohnya kayak nasi jagung, nasi merah, atau kayak beras hitam, tapi tetap disesuaikan dengan takaran. Contohnya biasanya kalau nasi itu sekitar 9 sendok makan atau sekitar 100 sampai 150 gram gitu per tiap makan. Ya, untuk ini ada juga pertanyaan yang dari teman-teman sosial media, teman-teman online. Nah, kan sekarang sudah viral chia seed. Oh, chia seed. Ya, chia seed. Nah, katanya itu juga bisa berkhasiat bisa mengontrol gula darah. Apakah benar ya, Dok atau Kak? Ke siapa kan? Oh. Chia seed ya. Ya. Tapi kalau untuk chia seed itu tetap harus dikonsumsinya dengan apa dulu. Contoh kalau seumpama kan ada ya biasa di kafe atau apa ya dok, sama minuman bersoda, sirup sama chia seed, lah itu beda lagi, otomatis itu menyebabkan kadar gulanya tinggi. Tapi kalau chia seednya contoh dengan yogurt yang plain atau yang kadar lemak sama gulanya rendah diimbangi sama buah yang kadar indeks glikemiknya rendah. Salah satu contohnya mungkin pear atau apel atau melon, ya beda lagi, itu lebih menstabilkan kadar gula. Jadi tetap harus dilihat dulu chia seed ini dicampur dengan bahan makanan apa gitu.
Ini juga ada teman media sosial Noveria Erayu. Kapan kita minum obat diabetes terus-menerus? Apakah jika sekali dua kali gula tinggi sudah dikatakan pasien ini diabetes ya, Dok? Oke. Diulang boleh, Kak? Kapan kita minum obat diabetes terus-menerus? Apakah jika sekali dua kali gula tinggi sudah dikatakan pasien diabetes? Oke. Ya, jadi ini berarti pertanyaannya kriteria diagnosis ya, kriteria diagnosis diabetes ya. Memang untuk satu kali, dua kali enggak cukup, Kak. Jadi kita harus pastikan. Jadi menurut ini kriteria diagnosis atau kapan orang dikatakan diabetes. Satu, ada klinis dulu. Klinis tadi sudah saya sebutkan ya. Klinis tadi yang terkenal gejalanya ada 3P tadi ya singkatannya ya. Poliuri, masih ingat ya Kak Deva? Poliuri, apa tadi? Poliuri. Nah, setelah poliuri apa? Makan. Kan kencingnya banyak sehingga kan dehidrasi akhirnya merangsang pusat haus, jadi polidipsi dulu sering minum. Jadi karena dia banyak kencing, poliuri, polidipsi, polifagi. Ada gejalanya. Ini gejala yang khas. Kemudian ada gejala yang tidak khas tadi sudah ya saya sebutkan tadi, ada geringging, kemudian luka tidak sembuh, kemudian pandangan mata kabut atau sering gatal-gatal, luka susah sembuh kayak gitu tadi. Ini gejala klinis. Nah, kalau kita menemui saudara atau keluarga dengan keluhan seperti itu, kita harus pastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Tadi itu kan ada, jadi semua penyakit itu memang ada gejala klinis sama gejala pemeriksaan penunjangnya untuk menegakkan diagnosis. Untuk penegakan diagnosis secara pemeriksaan penunjang untuk diabetes ini ada glukosa darah puasa. Glukosa darah puasa dikatakan diabetes kalau dia lebih sama dengan 126. Jadi orangnya puasa mungkin 8 jam ya Kak, 8 jam didapatkan hasil kalau lebih dari 126. Nah, ini berarti positif toh ya. Terus gula darah acak. Gula darah acak dulu. Gula darah setelah makan atau 2 jam pos prandial. Prandial ini makan ya, dari 2 jam setelah makan itu lebih dari sama dengan 200 masuk ya. Jadi kalau 200 sudah masuk kriteria diabetes. Kemudian gula darah acak. Gula darah acak itu enggak makan, enggak apa-apa. Ada gini misalnya, ada nih, ayo ini cek pas ini ya senam gitu ya acak, kita enggak makan, enggak apa-apa, pokoknya acak lah. Ini lebih dari sama dengan 200 gitu. Yang terakhir ada istilahnya HbA1c, ini yang lebih valid ya. Jadi HbA1c itu adalah rata-rata kadar gula darah 3 bulan ke belakang. Jadi gambarannya gini, kalau dari bulan Januari misalnya ya, tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret itu kan 3 bulan ya. Itu kita ambil gulanya itu, orang itu diperiksa gula darah setiap hari, ditambahkan, kemudian dibagi 3 bulan, itu namanya HbA1c. Jadi rata-rata kadar gula darah 3 bulan ke belakang itu namanya HbA1c. Jadi pasien-pasien itu biasanya ini ya pencitraan itu maksudnya gini, kalau mau periksa ke dokter dia hati-hati nih makanya ketemu sama dokternya, bagus lah nggak makan seminggu ya. Nggak makan seminggu, jadi otomatis diperiksa kita acak ya, kalau ketemu sama kita itu acak, bagus, tapi dia bawa juga tik-tik hasil HbA1c. Lah, hasil HbA1c-nya tinggi. Nah, itu tadi pencitraan. Kenapa? Itu tadi kan gula darah itu kalau kita nggak tahu hasil, kita nggak pernah cek setiap hari ya selama 3 bulan, tapi kita punya hasil HbA1c. Jadi gula darah ditambah, mungkin bisa ngikuti ya, mungkin yang ini ya, apa sih HbA1c, karena mungkin sering dengar ya. Jadi kalau ini dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret ya, dicek terus gula darahnya. Nah, ini ditambah sampai tanggal 31 dicek, dibagi 3 bulan. Nah, ini namanya HbA1c.
Oke, nah kita nggak tahu kan, ini nggak pernah cek setiap hari, tapi kita tahu ini angkanya tetap toh 3 bulan. Ini kita dapat angka ini. Kalau ininya tetap, kemudian ininya tinggi, kan otomatis yang sini tinggi-tinggi. Jadi walaupun kita nggak pernah ketemu sama pasiennya itu ya, kalau misalnya dia nggak pernah cek gula, moro-moro datang dengan HbA1c, oh ya dikatakan diabetes kalau HbA1c itu lebih dari 6,5. Misalnya dia datang 10 HbA1c-nya, tinggi apa enggak? Tinggi ya. Nah, jadi walaupun dicek acak tadi dapat angka 100, nah 100 kan normal ya, tapi HbA1c-nya 10. Nah, ini sudah diabetes karena ini 3 bulan ke belakang loh Kak. Jadi tadi pertanyaannya gimana anunya? Ya cek aja HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5 sudah masuk kriteria diabetes. Jadi tadi ada beberapa ya, saya ulang ya mungkin ya. Jadi ada harus klinis. Klinisnya tadi itu tadi yang kas dan tidak kas sudah saya sebutkan. Kemudian gula darah puasa lebih dari sama dengan 126. Kemudian gula darah acak 2 jam postprandial lebih dari sama dengan 200, gula darah acak lebih dari sama dengan 200, dan HbA1c-nya lebih dari sama dengan 6,5 sudah masuk kriteria diabetes gitu Kak. Terus haruskah minum obat terus menerus? Ya, kalau gula darahnya tidak terkontrol. Patokannya gula darahnya ya Kak. Ada beberapa pasien yang bisa lepas dari obat, tidak pakai insulin, karena dia gula darahnya sudah terkontrol, ya tidak perlu obat. Karena sebenarnya tata laksana diabetes itu bukan hanya obat tuh Kak. Nomor 1 itu pengendalian makan tadi ya. Jadi pola makannya diatur. Yang kedua harus exercise, olahraga, jangan mager ya. Kemudian yang ketiga itu nggak boleh stres. Nah ini yang orang lupa ya, saya sudah minum obat, nggak makan, makannya sedikit, sudah olahraga, kok gula darah saya masih tinggi? Ya dia lupa, karena kalau hormon stresnya tinggi ini membuat gula darah juga susah terkontrol. Baru yang terakhir itu baru obat atau insulin. Kalau para sobat sehat ya bisa pola makannya diatur, kemudian habis itu rajin olahraga, nggak stres, istirahatnya cukup. Jadi bukan hanya stres itu ada 2 ya, stres fisik sama stres pikiran. Stres fisik itu capek, sudah capek sih tetep, kemudian tidur yang nggak nyenyak itu juga masuk stres fisik ya. Jadi ya benar tidur tapi kipak-kipuk, ada orang buka pintu aja dengar. Nah itu tidurnya nggak berkualitas, itu bisa mempengaruhi kadar glukosa melalui hormon stres yang meningkat gitu Kak. Jadinya kalau dengan lifestyle yang bagus, modifikasi pola hidup yang sehat, dan ini tidak perlu dengan obat. Jadi banyak beberapa pasien yang bisa lepas dari ini walaupun dia diagnosanya diabetes ya, tapi dia tidak ada obat atau insulin karena gula darahnya sudah terkontrol. Jadi jawab ya pertanyaan tadi ya. Jadi apakah kita harus minum obat diabetes terus menerus? Ya kalau tidak terkontrol Kak. Tapi kalau terkontrol itu tadi kita bisa lepas dari obat. Ini para penderita diabetes. Mungkin terjawab ya? Ya. Baik, untuk selanjutnya itu dari Kak Beben Ki Prasetyo. Bolehkah penderita kencing manis makan malam selain berbuka dan sahur? Gambar. Kalau pada selain bulan puasa itu kan jadwal makannya kan dari pagi sampai malam ya Mbak ya. Kalau pada saat berpuasa itu kan sudah beda ya. Jadi pada waktu waktu berbuka hingga waktu sahur. Nah itu dibagi menjadi beberapa jadwal makan. Jadi contoh kalau untuk berbuka itu 40% dari total energi. Kemudian 2 jam setelah berbuka bisa nyemil sekitar 10-20%. Nah, nyemilnya apa? Contoh ya kalau untuk makannya ya, nasi jagung ini contoh aja ya, nasi jagung, tahunya. Nah ini kan sudah ada contoh food model ya. Contohnya kayak tahu itu sekitar 1 potong besar atau 50 gram. Tapi kalau untuk kayak dari protein hewani itu, di sini nggak ada. Protein hewani itu kayak contoh makannya
pepes tongkol ya, itu sekitar 40 sampai 50 gram juga, atau satu potong sedang. Diimbangi sama dari seratnya antara sayur sama buah. Kalau untuk sayurnya contoh bisa pakai sayur urapan gitu ya. Terus kemudian untuk snacknya nanti setelah berbuka, 2 jam setelah berbuka, bisa nyemilnya potongan buah tadi sama yogurt atau chia seed juga bisa. Nah, setelah itu dilanjut pada sahur itu juga sekitar 40%. Kemudian nyemil sebelum mendekati imsak itu sekitar 10 sampai 20% dari total energi. Gitu. Jadi memang ada pembagiannya. Tapi tetap disesuaikan dengan tadi ya takaran atau jumlahnya sama jenis makanan yang mengandung kadar indeks glikemik atau kadar gula dalam makanan itu yang cukup rendah itu. Gitu. Selanjutnya juga ada dari Kak Maria Karunia _Nintias. Mengapa orang obesitas beresiko untuk terkena diabetes? Apa yang menyebabkan? Apakah boleh penderita diabetes mengontrol kadar gula dengan diet aja tanpa minum obat rutin, dan diet apa yang boleh? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi gula sama lemak itu kayak besti ya, jadi saling terkait ya. Nah, ini mungkin gambar ini bisa ini ya. Kenapa pada orang diabetes cenderung ini ya, gula darah susah untuk terkontrol? Karena gini, sekarang penelitian yang terbaru itu sel lemak itu jadi bukan hanya seonggok daging gitu ya, tapi dia ternyata aktif. Jadi dia itu mengeluarkan semacam hormon. Nah, hormonnya ini kerjanya itu bertentangan sama insulin. Jadi kalau insulin itu menurunkan gula darah, dia bisa ini jadi ganggu kerja insulin. Sehingga kalau sel lemaknya banyak, yang mengganggu insulin kan akhirnya semakin banyak. Akhirnya insulin tugasnya kan menurunkan gula. Jadi dia tidak bisa menjalankan fungsinya, jadi gula lebih tinggi. Makanya pada orang diabetes yang mengalami obesitas dianjurkan untuk menurunkan berat badan. Harapannya adalah dengan menurunkan berat badan, sel lemaknya kan jadi sedikit Kak. Jadi yang ganggu insulin jadinya tidak banyak. Jadi sel lemak ini tadi mengeluarkan zat tadi yang mengganggu kerja insulin, sehingga gula darah pada pasien diabetes yang mengalami obesitas susah untuk terregulasi. Selain itu, masih ingat gambar saya ini tadi ya, kita kembali ke gambar tadi. Jadi insulin itu kerjanya kan jadi kalau ada insulin ini dia untuk bisa memasukkan glukosa ke dalam sel tadi harus berpasangan sama ini tadi, anak kuncinya tadi. Jadi kayak ini kunci, ini ada anak kunci. Kalau insulinnya ada tapi anak kuncinya tidak ada, gula tidak bisa jadi dia ini ya gula ya, ini akan masuk kalau ini nemplek gini, kayak kita itu buka gini. Jadi kita masukkan kunci ke ini, ke pintu itu, baru baru pintunya buka. Ini sama. Jadi ini seperti ini, kalau ini sudah gandeng gini, baru ini buka sehingga ini bisa masuk. Tuk yang gula ini di sini bisa masuk. Nah, pada orang yang obesitas, ini yang sedikit. Ini loh, anak kuncinya itu tidak ada. Nah, jadi relatif lebih sedikit, sehingga itu tadi istilahnya resisten ya. Jadi insulinnya ada tapi dia tidak bisa masukkan, itu namanya resistensi insulin. Jadi pada orang obesitas itu itu tadi alasan kenapa gula darahnya relatif lebih susah terkendali, karena itu tadi ada resistensi insulin, kemudian ada zat hormon yang mengganggu kerja insulin sehingga gula darah susah untuk terkendali gitu Kak. Mungkin apalagi ya tadi ya, kayaknya pertanyaannya makanan apa tadi ya, dan diet apa yang boleh? Oh ya, ya. Oke, saya lanjutkan dari Dr. Erika. Untuk dengan obesitas itu juga perlu perhitungan per individu ya. Ya tadi disesuaikan dengan contoh kayak tadi wanita 25 kg per berat badan. Kalau untuk
laki-laki 30 kg per berat badan, itu juga disesuaikan dengan usia, faktor aktivitas, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badannya. Nah, kalau ketemu obesitas, nah kita hitung untuk makanannya per tiap gram makanannya, dari karbohidrat, dari proteinnya, dari lemaknya dan dari seratnya. Nah, kalau untuk dengan obesitas sendiri itu kan perlu bahan makanan yang cenderung lebih mudah dicerna juga. Contoh dari karbohidratnya kita bisa memakai tadi kayak nasi jagung atau mungkin nasi merah. Nah, itu disesuaikan dengan per tiap makannya. Contoh ngambil 100 gram atau 1 entong per tiap makan. Terus kemudian untuk cara pengolahannya juga nggak semuanya harus digoreng. Tadi seperti yang dijelaskan Dokter Erika, untuk yang berlemak justru meningkatkan resistensi insulin. Jadi untuk kayak ikan laut itu bisa di kayak garang asem, atau untuk tahunya bisa dipepes. Nah, untuk sayurnya bisa dikuah atau di oseng juga bisa ya, tapi kan penyerapan minyaknya hanya 5 gram, jadi nggak begitu besar gitu. Terus juga disesuaikan dengan snacknya juga, sama tadi faktor aktivitasnya juga, aktivitas fisik itu juga perlu gitu. Selanjutnya itu pertanyaan dari Kak Ayu Kinasi 05. Selamat siang dokter, izin bertanya, untuk pasien yang memakai insulin sebelum makan sehari 3 kali, waktu puasa bagaimana ya dokter? Kalau sering lupa tidak disuntikan, apakah berpengaruh ke kesembuhan pasien? Oh iya, ini tadi yang belum kita bahas ya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi yang paling penting untuk pasien diabetes yang menjalani ibadah puasa, kemudian kan pakai ada obat gula, kemudian ada insulin. Ini perlu penyesuaian baik itu regimen maupun dosis obat. Ini karena pertanyaannya insulin, mungkin saya awali dulu sama ini ya, yang obat dulu ya. Jadi obat glukosa itu kan jadi untuk tata laksana ini kan ada 2, ada obat, ada insulin, ada yang kombinasi keduanya gitu ya. Jadi ini perlu penyesuaian. Nah, ini sebenarnya individual, tapi ini yang saya jawab secara umum ya Kak. Jadi untuk yang obat diabetes itu dibagi, kan golongannya macam-macam. Yang golongan ada golongan yang resiko rendah, ada golongan yang resiko tinggi. Golongan yang resiko tinggi ini kayak sulfonil urea. Jadi golongan sulfonil urea contohnya mungkin ini dicocokkan ya. Mungkin sobat sehat yang lihat obatnya apa namanya ya. Ini masuk golongan tinggi atau rendah. Jadi kalau mengkonsumsi contohnya glibenclamid, kemudian glimepirid, ada glikasid, glikuidon, ada vanilin. Nah, itu golongan sulfonil urea. Nah, ini termasuk golongan tinggi. Jadi kalau untuk sobat sehat mengkonsumsi ini hati-hati. Jadi harus tanya ke dokternya ini gimana. Tapi secara umum gini, biasanya kalau golongan sulfonil urea ini karena dia poten ya, jadi biasanya sehari cukup 1 kali, kecuali pada beberapa pasien yang gula darahnya tidak terkontrol bisa 2 kali, tapi secara umum biasanya 1 kali, dan biasanya pagi hari. Kalau minumnya pagi hari itu digeser Kak, jadi kan bukan digeser, kan biasanya pagi sebelum sarapan ya, bukan digeser ke sahur, tapi digeser ke setelah maghrib, jadi setelah takjil. Loh, kenapa dok kok digeser ke ini? Karena kita hitung-hitungan ya, jadi jarak antara makan sahur ke buka itu akan lebih panjang dibanding kalau buka ke sahur. Nah, ya dihitung nanti ya. ini jadi lebih panjang. Maksudnya untuk digeser ke ini, digeser ke buka, harapannya ketemu sama nanti makan sahur, jadi tidak ngedrop. Jadi yang tadi 1 kali pagi digeser ke berbuka, harapannya harusnya ya nanti sahur dia makan. Jadi kalau sobat sehat sudah minum obat pada waktu berbuka, kemudian ternyata
kerinan ya, istilahnya apa? Gak sahur ya. Adzan subuh itu baru bangun, gak sahur toh ya, gak boleh berpuasa karena sudah ada efek obat yang dikonsumsi pada waktu ini. Jadi harus bangun dan makan sahur. Oke, itu yang ya, itu yang golongan tinggi. Biasanya nanti konsultasikan ke dokter, selain menggeser apakah perlu separuh dosis atau sepertiganya, karena ini yang menentukan adalah kadar gula darahnya pada waktu kontrol. Jadi tidak bisa saya ini secara umum gitu ya. Jadi biasanya dikurangi, digeser dan dikurangi dosisnya. Kemudian yang golongan lain ya, yang relatif aman seperti metformin, kemudian ada vildagliptin, pioglitason. Itu kalau yang sehari 2 kali, sehari 3 kali bisa diturunkan jadi sehari 2 kali, atau jadi 1 kali, tergantung dari gula darahnya. Jadi tapi relatif aman. Kalaupun diminum waktu sahur, golongan metformin ini relatif masih ini. Kalau gula darahnya terlalu tinggi, boleh minum pada sahur. Tapi kalau gula darahnya terkontrol, usahakan sahur itu tidak ada obat atau insulin ya, karena itu tadi kan ini puasa tidak nututi orang, tidak tanpa obat aja ini sudah turun pada jam 9 itu. Jadi harus berhati-hati. Jadi konsultasi ke dokter dulu, ini sahur ini perlu diminum atau enggak. Sekarang insulin. Tadi insulin itu juga ada bermacam jenis ya. Jadi ada insulin basal, biasanya malam hari cukup sehari 1 kali, atau insulin makan atau prandial ya. Ini yang biasanya ngikuti makan. Jadi pada beberapa pasien itu insulinnya insulin makan. Jadi kalau makan disuntik, kalau enggak makan ya enggak disuntik. Tadi kan pertanyaannya 3 kali ya ininya ya. Berarti kita anggap memang orang Indonesia itu makan sehari 3 kali ya. Jadi kalau misalnya makannya 3 kali ya suntiknya 3 kali. Kalau makannya 2 kali ya suntiknya 2 kali. Tapi untuk berpuasa ini beda ya anunya ya. Jadi biasanya ini suntiknya diinikan ke maghrib Kak, yang ini untuk awal puasa. Tergantung gula darahnya. Kalau gula darahnya tinggi, boleh sahur itu disuntik, tapi dengan dosisnya harus lebih rendah dari dosis ini. Misalnya ya, normalnya dia 3 kali 10 gitu ya. Jadi ini bukannya itu mungkin diturunkan jadi 6 dulu. Kalau gula darahnya nggak tertinggi, sahur nggak usah. Jadi cukup waktu berbuka aja. Tapi kalau gula darahnya terlalu tinggi, ya sahur boleh di ini ya. Jadi cuma dosisnya harus lebih rendah dari ini. Biasanya saya menganjurkan pasien-pasien saya itu berbuka dulu. Nanti dievaluasi sahur tanpa ini ya, tanpa obat, tanpa suntikan. Dilihat kalau gula darahnya terkontrol, nggak usah sahur. Tapi kalau iya, pakai tapi dosisnya lebih rendah dari dosis yang ini. Prinsipnya dosisnya dikurangi, kemudian jumlah suntikannya juga dikurangi gitu Kak. Oke. Ya. Untuk selanjutnya itu dari Kak Noveria Erayu, izin bertanya, diabetes kering dan basah itu DM tipe apa ya Dok? Ini istilahnya orang ya. Jadi kalau kita ya istilahnya tadi tetap ya diabetes, pembagiannya tadi 4, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, sama diabetes tipe lain. Diabetes tipe 1 sama 2 tadi sudah saya sebutkan, ada tidaknya insulin. Kalau diabetes tipe 1 itu benar-benar insulin tidak ada. Kalau diabetes tipe 2 itu insulinnya masih ada tapi enggak kerja. Makanya bedanya nanti pada pengobatan kan itu tadi ya. Kalau DM tipe 1 enggak bisa dengan obat, karena cara kerja obat itu sebenarnya ngerangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin. Karena kalau diabetes tipe 1 itu kan rusak pankreasnya. Jadi kalau dikasih obat, mau ngerangsang siapa? Tidak ada yang dirangsang. Jadi jangan mengharapkan. Jadi salah besar kalau diabetesnya tipe 1 tapi dikasih obat. Tidak akan turun, karena tidak bisa. Kan obat itu fungsinya untuk merangsang pankreas mengeluarkan insulin lebih banyak. Lah yang dirangsang tidak ada. Jadi diabetes tipe 1 itu makanya istilah lainnya ya adalah
insulin dependent diabetes mellitus. Jadi benar-benar tergantung insulin, tidak ada obatannya. Kalau DM tipe 2 itu masih separuh lah. Pada waktu ditemukan biasanya 50%. Sisanya masih ada sisanya. Jadi masih ada tempat untuk obat pada DM tipe 2. Nah, tadi pertanyaannya ya, ada diabetes tipe kering dan tipe basah. Mungkin yang dimaksud adalah ada luka atau enggak. Kemudian ini ya, itu bisa pada DM tipe 1, pada DM tipe 2, tapi kebanyakan DM yang basah tadi DM tipe 2, Kak. Yang kering itu maksudnya DM tipe 1. Dia itu kan itu tadi tergantung insulin. Jadi kurus, kering, jadi kering, enggak ada luka biasanya. Yang sering itu DM tipe 1 itu yang kering mungkin ya. Yang ini yang DM tipe basah itu DM tipe 2. Yang sering luka mungkin dia, tapi enggak ada di basah kering itu enggak ada. Itu orang am aja ya. Selanjutnya dari Kak Amalia 08, dokter izin bertanya, secara fungsi lebih efektif pemakaian insulin atau obat ya dokter? Oke. Jadi tergantung dari kadar gula darahnya, kemudian tergantung dari HbA1c-nya, tergantung dari ada tidaknya penyakit penyerta. Contoh ya, kalau orangnya terkendali, biasanya gini Kak, patokannya pertama itu kalau orang baru ditemukan ya, baru ketahuan diabetes, kita coba obat dulu. Biasanya yang maju duluan ini golongan metformin. Jadi metformin sama modifikasi gaya hidup tadi, pola diet, kemudian olahraga, kemudian tidak boleh mikir dan sebagainya itu ya dengan metformin. Kalau itu tidak berhasil, ditambah obat golongan sulfonylurea. Jadi dilihat dulu, ternyata kok masih tinggi, HbA1c-nya tinggi. Oh ya sudah, berarti harus menggunakan insulin. Biasanya kapan kita menggunakan insulin? Insulin itu digunakan kalau HbA1c-nya lebih dari 9, Kak. Kalau lebih dari 9 itu sudah ada tempat ya untuk insulin. Kemudian ada sakit ginjal, sakit hati, atau ada luka, ada borok gitu ya. Itu bagus pakai insulin. Jadi tergantung dari individunya. Kalau misalnya karena gini, kalau ada luka, insulin itu bukan hanya menurunkan gula, tapi dia punya efek antiinflamasi. Jadi kita punya keuntungan selain gulanya turun, juga membantu mempercepat penyembuhan luka. Atau orang diabetes dengan TBC gitu ya, itu bagus pakai insulin, karena obat-obat gula ini kerjanya dihambat oleh obat TBC. Jadi bagus pakai insulin, kayak gitu. Tergantung dari individu Kak. Jadi kita nggak menafikan obat. Memang insulin banyak ya keuntungannya. Tapi kalau misalnya dengan obat gula darah sudah terkendali, tidak ada indikasi pemakaian insulin, juga enggak masalah. Atau ibu hamil. Nah, ibu hamil ini nggak boleh pakai obat. Karena apa? Obat dikatakan teratogenik. Teratogenik itu mengganggu, ini bisa bayinya cacat dan sebagainya. Jadi begitu orang hamil, dia diabetes, tidak ada pilihan insulin ininya. Walaupun HbA1c-nya enggak gitu Kak ininya. Jadi untuk pertanyaannya, pilih mana nih, obat atau ini? Bisa dua-duanya, tergantung dari kondisi pasiennya. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke dokternya, gitu Kak. Oke. Nah, ini untuk yang terakhir, untuk dokter sama Kak Galuh, apa pesan untuk masyarakat atau teman-teman Kota Probolinggo, khususnya bagi penderita diabetes mellitus yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Oke. Sebenarnya perlu persiapan ya. Jadi kayak kita berangkat perang gitu ya, ada persiapannya sebenarnya. Apalagi orang diabetes yang ingin berpuasa, sebenarnya ya idealnya itu harusnya dia 1 bulan sampai 2 bulan sebelum masuk Ramadan itu harus ke dokter. Jadi konsultasi ya. Dan bukan hanya konsultasi, tapi nanti dengan bertemu dengan dokter itu dia dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian lihat parameter metaboliknya, lihat gula darah puasanya gimana, gula darah kalau setelah makan bagaimana, HbA1c-nya seberapa, ini aman enggak? Kan tadi sudah saya katakan kalau
gula darah terkontrol baru aman. Kalau gula darahnya tidak terkontrol, ini tidak aman. Itu ya. Jadi parameter metaboliknya di ini termasuk dia ada gangguan fungsi ginjal, fungsi liver atau enggak seperti yang saya sebutkan tadi, ada sakit jantung atau enggak, ada sumbatan di pembuluh darahnya atau enggak. Itu dokter yang tahu. Jadi harusnya berkonsultasi ke dokter dulu. Kemudian juga bisa dilakukan penyesuaian dosis tadi, regimen sama dosis, dia pakai apa sebaiknya. Ini banyak pasien-pasien yang ini ya, jadi ditabrak aja, jadi dosisnya tetap tidak dikurangi, karena itu kan resiko tinggi terjadinya hipo atau hiperglikemi. Kemudian tadi ya mungkin nanti Mbak Galuh ya untuk perubahan penyesuaian pola makan, kemudian aktivitas fisiknya juga disesuaikan, jangan olahraga berat waktu berpuasa karena resiko ini. Kemudian yang paling penting adalah pengenalan tanda dehidrasi, hipoglikemi atau hiperglikemi. Jadi banyak pasien-pasien itu yang saking semangatnya ya puasa ya, pingin ya, memang ini kan bulan ini ya, jadi banyak yang ngejar ini ya. Tapi harus ingat kalau untuk penderita diabetes harus waspada terhadap tanda-tanda hipoglikemi ataupun hiperglikemi ataupun tanda dehidrasi. Dehidrasi itu tadi ya karena asupan minumnya kan tidak ada ya tanda-tanda dehidrasi. Kemudian pas gulanya tinggi dia juga akan kencingnya akan banyak, tambah dehidrasi lagi. Jadi tanda-tanda dehidrasi kayak mata cowong, lemes, banyak kencing. Nah itu hati-hati. Kemudian tanda hipoglikemi ini ya badan lemes, gemeter, keluar keringat dingin, kemudian berdebar, orangnya pusing. Nah kalau sudah menemui tanda gitu ya sudah dibatalkan, jangan eman. Jadi jangan eman utang ya puasa, daripada masuk rumah sakit akhirnya utangnya jadi banyak, lebih banyak daripada kalau itu kan utangnya cuma 1 hari. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, ini ya tips dari saya. Pertolongan pertama biasanya ini kalau di keluarga saya ya, kalau puasa itu tidak ada makanan kecuali menjelang berbuka ya kan, tidak ada makanan. Kalau ada tanda-tanda ini itu apa nih, batalkannya pakai apa? Cukup gula itu ditaruh di bawah lidah ya, di bawah lidah. Bukan ditelan Kak, karena dengan ditaruh bawah lidah itu kayak jalan tol untuk mencapai cepat ke pembuluh darah. Kalau ditelan itu masih lewat lambung, penyerapan dan sebagainya lama. Jadi sambil menyiapkan mungkin ngecopno dispenser, kadang kan dimatikan ya, kalau nggak dipakai itu dicopno. Gula pasir biasa ditaruh di bawah lidah sehingga sampai tanda-tandanya itu hilang. Bukan ditelan, ditaruh aja bawah lidah, itu langsung masuk ke pembuluh darah, tidak sampai 5 menit. Harapannya cepat untuk ini sampai gemeternya hilang. Nah setelah ada tanda-tanda seperti itu, harapannya dosis obatnya lebih disesuaikan, konsultasi ke dokter kalau ada kejadian seperti itu. Jadi walaupun ini sudah 30 menit sebelum berbuka gitu, jangan eman sudah wes daripada masuk rumah sakit. Itu pesan saya ya, kayaknya gitu aja ya Kak. Ya, terima kasih dokter. Selanjutnya Kak Galuh pesan. Memang benar kata dokter, jadi memang kalau untuk mau menjalankan ibadah puasa itu kalau bisa memang seperti yang saya bilang tadi, gula darah dan fisiknya dalam kondisi stabil, terus kemudian diperhatikan pola makannya sesuai dengan prinsip 3J tadi ya, jadwal, jumlah, jenis. Terus apalagi kalau dengan diabetes disertai dengan penyakit lain. Kalau pada orang berpuasa itu kan kebutuhan cairannya kan harus terpenuhi agar tidak dehidrasi. Tapi beda dengan kayak diabetes dengan gagal ginjal atau jantung, itu cenderung membatasi asupan cairan gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Terus juga pada penderita diabetes jangan melewatkan sahur, karena takutnya nanti pada saat puasa menjelang siang itu justru mengalami hipoglikemi gitu. Itu aja. Baik, terima kasih untuk dokter dan Kak Galuh atas waktunya dan berbagi ilmu bersama teman-teman. Sebagai penutup, Ramadan adalah bulan keberkahan. Dengan ilmu dan persiapan yang tepat, penderita diabetes tetap bisa menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Semoga Ramadan hari ini lancar dan teman-teman semua menjalankan ibadah puasa dengan lancar, aman dan penuh pahala sampai 30 hari ke depan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Erika dan Kak Galuh atas penjelasan dan edukasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Nah, untuk mengakhiri
kegiatan Pojok PKRS Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh. Nantikan kegiatan selanjutnya di Pojok PKRS, pastinya dengan materi atau topik yang sangat menarik. Saya pamit undur diri. Deva Eka Melati Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.